Halo, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Oke, kali ini saya akan bahas Excel lagi, yaitu tentang fungsi if. Apa yang akan saya bahas tentang if ini sederhana, yaitu logika dasarnya seperti apa, kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Dengan pemahaman logika dasar yang betul-betul difahami dengan baik, nanti akan mampu mengaplikasikan dalam berbagai konteks. Tidak hanya dalam satu konteks, tetapi banyak sekali macamnya. Karena itu saya menganggap penting membahas fungsi if dari sisi pemahaman dasarnya seperti apa. Oke, kita close dulu VLC-nya. Kita masuk ke Excel. Apa saja yang harus kita lakukan? Mari kita kaji. Misalkan jika ada soal seperti ini. Jika satu maka apel, kemudian jika selain satu maka jeruk. Soal ini adalah mencerminkan fungsi if yang paling sederhana. Jadi fungsi if itu adalah berfungsi untuk memilih salah satu atau mengkonfirmasi sebuah data mana yang benar begitu. Kurang lebih begitu dasarnya. Misalkan seperti ini. Jika satu, if itu logika jika itu ya. Jika satu maka apel. Jika selain satu maka jeruk misalkan. Itu contohnya seperti itu. Lalu bagaimana logika tersebut dimasukkan dalam sebuah sebutnya itu logika tersebut ditulis di lapangan. Bagaimana versi Excelnya seperti apa? Misalkan versi fungsi Excelnya itu seperti apa? Oke, kita langsung praktek saja. Misalkan di sini adalah kolom untuk nilainya, misalkan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Misalkan contoh 1 saja. Oke. Dan di sini akan saya simpan logikanya, fungsinya. Untuk membuat sebuah logika itu harus didahului dengan sama dengan. Kemudian if. Sini if logika tesnya seperti apa, kemudian nilainya jika betul seperti apa, kemudian nilai jika salah seperti apa. Jika nilai yang ada pada sel A3 sama dengan 1, maka ingat, jika betul, jika salah. Jadi kita akan menuliskan nilai jika betul. Jika A3 itu bernilai 1, maka apa? Untuk teks, kemudian format di luar nomor, itu harus menggunakan tanda kutip. Misalkan di sini, jika 1 maka apel. Kemudian jika selain 1 maka jeruk. Soalnya kan begitu. Oke, berhasil. Kita copy dulu untuk membuat perbandingan. Hasilnya adalah apel. Oke, fungsinya bagaimana? Kita tulis lagi di sini. Yang dituliskan di sini adalah di kolom B3 adalah if A3 sama dengan 1 dalam tanda kutip apel, koma dalam tanda kutip jeruk. Oke, bagaimana kalau nilai ini kita ganti 2? Jadi jeruk. Kalau 3
jadi jeruk juga. Kenapa angka 3 menjadi jeruk? Karena logikanya adalah jika A3 atau yang ada di sini itu sama dengan 1, maka apel. Nah, di sini kita tidak memberikan pilihan tertutup. Artinya, jika selain 1, maka jeruk. Lalu bagaimana caranya supaya kita hanya bisa memilih 1 atau 2 saja? 1 dan 2 saja. Selain 2 itu hasilnya tidak muncul misalkan. Itu juga bisa. Tinggal fungsinya seperti ini. Misalkan, oke, ini kembalikan 2 dulu ya. Oke, kita copy saja. Logikanya adalah seperti ini. Sama dengan if jika A4 sama dengan 1, maka nah, di sini kita tambah lagi sama dengan if-nya. Jika A4 sama dengan 2, maka jeruk. Nah, dengan cara seperti ini, itu akan menghasilkan kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan cara yang di atas. Jadi ketika nilainya kita ganti selain 1 dan 2, dia tidak akan memproses false. Jadinya seperti ini. Kenapa? Karena kita memang membatasi hanya angka 1 dan 2 saja. Oke. Misalkan kita tetap akan membatasi, tapi kita tidak menggunakan istilah false. Misalkan kita akan menggunakan istilah tidak ada data misalkan. Itu juga kita bisa membuat logikanya, bisa dikatakan ini logika multi kondisi. Bisa dibilang seperti itu. Karena kita mengkhususkan angka-angka tertentu, minimal ada 3 variabel. Variabel pertama untuk memunculkan apel, variabel kedua untuk memunculkan jeruk, dan variabel ketiga untuk memunculkan kata-kata tidak ada dalam data. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan if jika A5 sama dengan 1, maka apel. Kemudian jika A5 sama dengan 2, maka jeruk. Dan jika selain 1 dan 2, maka tidak ada dalam data. Oke. Isinya seperti apa? Oke, kita copy saja dulu ya. Biar tahu perbandingannya seperti apa. Ini dia perbedaan rumusnya. Nah, setelah dibedakan seperti ini, hasilnya akan begini. Yang kedua, rumus kedua, false. Jadi selain angka 1 dan 2, karena tidak dibatasi, maka karena kita sudah dibatasi hanya 1 dan 2, maka ketika kita menuliskan angka di luar 1 atau 2, itu akan muncul false. Nah, untuk opsi ketiga, false-nya itu kita ganti dengan tidak ada data.
rumusnya seperti ini, muncul seperti ini. Kita coba uji coba, ketika angka 3 apa yang muncul? Tidak ada dalam data. Jadi begitu. Kalau misalkan 4 tidak ada dalam data. Kalau misalkan 1, maka hasilnya adalah apel. Ini juga sama, apel. Kalau 2, jeruk. Kalau 3, ini tetap jeruk karena kita tidak membatasi. Logika cara membacanya begini. Untuk fungsi yang pertama, untuk rumus yang pertama yang kita gunakan, yang kita jadikan contoh, membacanya adalah begini. Jika A3 sama dengan 1, nilainya 1, maka jika nilai yang ada di dalam kolom A3 itu adalah 1, maka isinya adalah apel. Selain 1, maka jeruk. Nah, bahasanya itu selain 1, maka jeruk. Nah, berbeda dengan yang kedua. Cara membacanya adalah jika A4 sama dengan 1, jika nilai yang ada di dalam kolom A4 itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah apel. Tetapi jika nilai yang ada di dalam A4 itu adalah 2, maka jeruk. Nah, ini hanya 1 dan 2 saja yang kita masukkan. Selain 1 dan 2, nilainya adalah false. Sistem yang mengisi. Oke. Berbeda dengan yang rumus ketiga, ini variasi ketiga. Kalau ini cara bacanya adalah jika A5 sama dengan 1, jadi jika konten yang ada di dalam kolom A5 itu adalah 1, maka isinya apel. Kemudian jika A5 sama dengan 2, jika konten yang ada di dalam kolom A5 sama dengan 2, maka itu adalah jeruk. Nah, jika selain 1 dan 2, maka isinya adalah tidak ada dalam data. Karena itu ketika kita menuliskan angka di luar atau angka selain 1 dan 2 untuk rumus ketiga ini, maka hasilnya adalah tidak ada data, tidak ada dalam data. Begitulah kurang lebih fungsi dasar, logika dasar dari fungsi if. Dengan 3 model ini saja kita sudah bisa membuat puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan variasi data yang tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah opsinya harus menggunakan 1, 2, atau tidak, itu disesuaikan dengan data. Ketika dibutuhkan yang 1, ya gunakan yang 1. Ketika yang 2, ya kita gunakan yang 2. Ketika harus menggunakan yang 3, maka kita harus menggunakan yang 3. Intinya, ini adalah hanya variasi. Dan variasi ini atau pilihan ini, opsi ini, itu digunakan sesuai dengan kebutuhan data. Kita tidak bisa bertolak pada hanya satu variasi saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kawan-kawan bisa mencerna. Kami akan sangat senang sekali jika kawan-kawan memberikan jempol ke atas untuk video ini, kemudian kawan-kawan mensubscribe channel Panduan OPS jika belum, kemudian share video-video yang ada di dalam channel Panduan OPS melalui sosial media kawan-kawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa di video mendatang.